Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safat Junianto Sibuya dengan NIM 2350191012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif kation reaksi golongan. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar analisis kualitatif kation. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis kualitatif kation. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan reaksi golongan kation menggunakan H2S. Outline materi yang akan dijelaskan ada pendahuluan reaksi golongan kation 1, reaksi golongan kation 2, reaksi golongan kation 3, reaksi golongan kation 4, dan reaksi golongan kation 5. Pendahuluan analisis kualitatif kation dilakukan dengan cara identifikasi kation yang terdapat dalam senyawa berdasarkan analisis fisika dan kimia, menggunakan reaksi yang memberikan hasil reaksi spesifik atau khas. Reaksi spesifik yang dimaksud adalah hasil reaksi penghasil warna, endapan gas atau kristal yang dapat diamati dan khas untuk kation tersebut. Tahapan analisis kation. Analisis kualitatif kation menggunakan reaksi kimia dilakukan dengan tahapan yang sistematis sebagai berikut. 1. Ada pemeriksaan pendahuluan seperti pemeriksaan organoleptik dari bentuk, warna, rasa, dan bau, pemanasan dalam tabung uji, pemeriksaan warna nyala, reduksi pada blok arang, reaksi Mannix boraks, uji terhadap ion amonium. 2. Reaksi golongan, 3. Reaksi spesifik, dan yang keempat terakhir membuat kesimpulan. Reaksi golongan. Untuk tujuan analisis kualitatif sistemik, kation-kation diklasifikasikan ke dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagensia, yaitu asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi kation didasarkan pada apakah kation tersebut memberikan reaksi dengan memberikan endapan atau tidak dengan reagen-reagen tersebut. Berdasarkan perbedaan kelarutan dalam klorida, sulfida, karbonat dari kation tersebut. Klasifikasi kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, kation golongan 1, golongan HCl. Kation yang membentuk endapan klorida dengan HCl NCr2M, Pb2+, Hg+, dan Ag+. Endapan yang terbentuk endapan putih PbCl, Hg2Cl2, dan AgCl. Hg2Cl2, AgCl tidak larut dalam air. PbCl2 sedikit larut dalam air. Endapan yang terbentuk tidak pernah mengendap sempurna, sehingga ion timbal yang tersisa masih dapat diendapkan dengan H2S bersamaan dengan golongan 2. Mekanisme reaksi Pb2+ tambah 2Cl- tambah 62Ho menjadi PbCl2 dan sifatnya bolak-balik. Ag+ tambah Cl- menjadi AgCl. Kation golongan 2, golongan H2S. Kation yang tidak membentuk dengan HCl tetapi membentuk dengan sulfida dengan H2S, gas atau larutan air jenuh. Dalam suasana asam mineral encer, endapan yang terbentuk dengan berbagai warna, hitam HgSPbCsCuS, kuning CDS AS2C3, AS2C5, dan SnS2. Untuk warna coklat ada SNS, B2S3, untuk jingga SB2S3, SB2S5. Berdasarkan kelarutan endapan sulfida yang terbentuk dalam amonium sulfida atau amonium polisulfida, golongan 2 diklasifikasikan menjadi golongan 2A dan 2B. Mekanisme reaksinya Cu+2 ditambah H2S ditambah 6H2O menjadi CuS tambah 2H+. 3Hg+2 ditambah 2Cl- ditambah 2H2S menjadi Hg3S2Cl2 ditambah 4H+ menjadi Hg3S2Cl2 ditambah H2S menjadi Hgs tambah 2H+ dan tambah 2Cl-. Kation golongan 2 lanjutan. Golongan 2A, golongan subgolongan tembaga. Endapan sulfida yang terbentuk tidak larut dalam amonium polisulfida. Kation 2A, Hg2+, Pb2+, B3+, Cu2+, Cd2+. Golongan 2B, golongan arsenik.
Endapan sulfida yang terbentuk larut dalam amonium polisulfida membentuk ion tio. Khusus untuk SN2+, endapan larut dalam amonium polisulfida. Kation 2B AS3+, AS5+, SB3+, SB5+, SN2+, SN4+. Kation golongan ketiga. Kation yang tidak bereaksi dengan HCl dan H2S dalam suasana asam mineral, namun akan membentuk endapan sulfida dengan H2S dalam suasana amonia dan amonium klorida, atau membentuk endapan dengan NH4 2S. Endapan yang terbentuk dengan berbagai warna. Yang pertama ada warna hitam, Fs, NiS, dan COS. Untuk warna putih, AlOH3 dan ZNS. Untuk warna hijau ada CrOH2. Untuk merah jambu ada MnS. Kation golongan 3 Fe2+, Fe3+, Ni2+, CO2+, Al3+, Zn2+, Cr2+, dan Mn2+. Mekanisme reaksinya ada Fe tambah 2 ditambah S2- menjadi FeS mudah teroksidasi. 2Al plus 3 ditambah 3S2- ditambah 6H2O menjadi 2AlOH3 ditambah 3H2S. Kation golongan 3 lanjutan. Kation golongan 3 dibagi menjadi 2. Yang pertama golongan 3A yang diendapkan sebagai hidroksida oleh larutan amonia dengan adanya amonium klorida. Fe2+, Fe3+, Al3+, dan Cr2+. Golongan 2B yang kedua yang tidak mengendap dengan amonia berlebih dan dapat diendapkan sebagai sulfida oleh H2+, Ni2+, CO2+, Zn2+, tambah Mn2+. Kation golongan 4. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, dan 3. Kation golongan membentuk endapan dengan NH4,2CO3 dengan adanya NH4Cl dalam suasana netral atau sedikit basah. Endapan yang terbentuk ada putih BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Reagen NH42CO3 selalu mengandung NH4HCO3 dan amonium karbonat. Sebelum digunakan senyawa ini harus dihilangkan dengan cara mendidihkan larutan reagen. Mekanisme reaksinya ada Ba plus 2 ditambah CO32- menjadi BaCO3. Kation golongan 5 atau golongan sisa. Kation yang tidak bereaksi dengan reaksi golongan 1, 2, 3, dan 4 tidak ada reagen umum untuk golongan kali ini. Golongan 5 ada K+, Na+, Mg2+, dan EH4+. Tahapan reaksi golongan pada kation. Reaksi spesifik. Setiap kation dapat bereaksi secara spesifik dengan reagen-reagen tertentu. Reagen spesifik tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kation yang terdapat di dalam sampel baik dalam analisis kualitatif yang bersifat identity confirmation maupun blank identification. Hal-hal yang harus diperhatikan: proses preparasi larutan uji, cara mereaksikan, kebersihan peralatan dan reagen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.